Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Juli Cendrawati. Saya Desi Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan tugas matematika materi tentang refleksi dengan melalui video berikut. Baik, langsung saja ke video. Sebelum ke materi, saya ingin memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan refleksi. Seseorang berdiri di depan cermin. Bayangan orang tersebut di cermin tampak seolah-olah berada di belakang cermin dan memiliki bentuk yang sama, tetapi posisinya terbalik kiri kanan. Peristiwa ini disebut refleksi. Alat-alat yang digunakan: 1 buku milimeter, 2 penggaris dan pena. Konsep kata pencerminan atau istilah lain adalah refleksi. Lalu, seperti apa sih konsep refleksi dalam matematika? Refleksi itu memetakan setiap titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Kita akan mempelajari suatu titik atau bangun terhadap 4 garis pencerminan berikut. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Misalnya, contoh berikut. Carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama dulu ya, pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambar bidang kartesius seperti ini. Kemudian gambar titik A. Titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jarak dari titik A ke sumbu X 2 satuan. Artinya jarak bayangan pun pasti akan 2 satuan juga terhadap sumbu X. Sehingga didapat koordinat bayangannya, yaitu titik A aksen -3, -2. Lanjut, cerminan terhadap sumbu Y. Jarak dari titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Artinya, jarak bayangan pun terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Sehingga titik A absen adalah 3,2. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kita akan mencerminkan titik A terhadap garis ini. Jadi garisnya adalah ini. Di sini terlihat jaraknya sebesar 2,5 dari diagonal petaknya. Sehingga jarak bayangannya pun sama, yaitu 2,5 dari diagonal petaknya. Jadi titik A aksen yaitu 2,-3. Terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis ini kebalikan dari garis Y sama dengan X.
sehingga arah garisnya seperti ini. Kita cerminkan titik A-nya terhadap garis. Dapatlah bayangan titik A aksen min 2,3. Mari kita membuat kesimpulan. Saat dicerminkan terhadap sumbu X, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A absen negatif 3, negatif 2. Pencerminan terhadap sumbu Y, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A absen 3,2. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, titik A negatif 3,2 memiliki bayangan titik A absen 2, negatif 3, dan pada saat dicerminkan garis Y sama dengan negatif X, bayangan titik A negatif 3,2 yaitu A absen negatif 2,3. Coba kalian perhatikan antara titik awal dan bayangannya. Sudah terlihat belum hubungannya? Oke, untuk pencerminan terhadap sumbu X, kita lihat bahwa koordinat dari bayangannya adalah negatif dari titik awalnya kan, sementara absis atau nilai X-nya sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, negatif Y. Sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Kebalikan dari sumbu X. Justru absis dari bayangannya menjadi negatif. Sehingga kesimpulannya, jika ada titik X, Y dicerminkan melalui sumbu Y, maka titik bayangannya menjadi negatif X, Y. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, gimana nih? Coba lihat koordinat titik bayangannya untuk absis dan koordinatnya itu jadi bertukar. Yang awalnya X, Y, bayangannya akan menjadi Y, X. Dan untuk yang terakhir ini mirip dengan garis Y sama dengan X, tapi tandanya menjadi negatif. Sehingga jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Nah, kesimpulan ini bisa kalian gunakan untuk menentukan hasil pencerminan terhadap 4 garis ini, tanpa harus menggambarkannya di bidang koordinat Kartesius. Kalian sudah belajar tentang pencerminan terhadap 4 garis ini. Kalau kalian lupa sama rumusnya, kalian bisa mengerjakan pencerminan ini dengan cara menggambarnya di bidang Kartesius.